Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita harus tetap bersyukur di kondisi pandemi ini, kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar, untuk terus beraktivitas, dan semoga sampai akhir pandemi kita masih diberi kesehatan. Nah, anakku sekalian, jujur saya kangen sekali sama kalian, saya ingin tatap muka, tapi ya kondisi sehingga kita hanya bisa berinteraksi melalui video, ya kan, Google Meet, kemudian chat, dan juga beberapa penugasan lain. Nah, setelah minggu kemarin kita sudah sempat orientasi perkuliahan, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas secara rinci apa itu bahan ajar. Nah, ada beberapa pertanyaan sebelum kalian memahami materi ini, yaitu apa sih bahan ajar itu, ya kan? Mungkin di awal perkuliahan kalian juga sudah bertanya, apa sih bahan ajar? Yang saya tahu itu buku-buku ajar, gitu kan ya. Yang saya tahu di sekolah dulu adanya buku cetak. Nah, kemudian tujuannya untuk apa pengembangan bahan ajar? Ngapain kita buat-buat susah-susah untuk ngomong kayak gini ya? Nah, kemudian mengapa bahan ajar penting? Kemudian posisi bahan ajar itu di mana dalam pembelajaran gitu ya. Komponen-komponen kan kalian sudah paham ya, mulai dari tujuan, kemudian strategi. Nah, bahan ajar itu posisinya di mana? Kemudian bagaimana bahan ajar yang memadai? Nah, apakah bahan ajar yang selama ini sudah ada di sekolah itu sudah memadai? Nah, ini ada pengertiannya gitu ya. Coba kalian baca. Nah, jadi yang dimaksud dengan bahan ajar itu adalah segala item dalam bentuk buku, dalam bentuk buku cetak, bahan cetak, video dan audio recording, komputer, software, digital content yang digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi apapun yang kita gunakan, gitu ya, yang ada di dalamnya, materi yang ada di dalamnya buku, materi yang ada di dalamnya video, materi yang ada di dalamnya komputer software atau digital lain, itu namanya bahan ajar. Kalau bukunya itu media, tapi yang ada di dalamnya itu adalah bahan ajar. Video itu media, tapi di dalamnya video itu bahan ajar. Seperti saat ini, video yang saya buat ini juga termasuk bahan ajar gitu ya. Terus apa bedanya kalau gitu video yang ada di YouTube dengan video bahan ajar? Nah, kalau video di YouTube itu ya, kan bisa digunakan secara umum, misalkan tentang artis lah, terus kemudian Deddy Corbuzier misalkan. Nah, itu kan sesuatu yang umum, yang general, yang bisa dipelajari oleh siapapun. Tapi kalau bahan ajar itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi misalkan di dalam perkuliahan, tujuan kalian kuliah ini apa? Oh, mengembangkan bahan ajar. Kemudian video saya buat, materi saya sampaikan. Nah, materi ini namanya bahan ajar karena berkaitan dengan tujuan pembelajaran atau untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kalau yang di YouTube itu kan tidak semuanya digunakan untuk proses pembelajaran, kecuali kalau kita pakai itu juga boleh, tapi dia bukan sebagai bahan ajar karena isinya bukan materi, gitu ya. Ya, jadi intinya bahan ajar adalah materi pembelajaran. Oke, nah bagaimana karakteristik bahan ajar? Penyajiannya itu seperti di kelas. Nah, di kelas biasa itu gimana? Ya begini, Assalamualaikum. Pertama kan Mbak salam dulu, persepsi dulu. Di pertemuan kemarin kita bahas ini ya. Nah, kalau di video lain, video biasa kan nggak ada tujuan pembelajarannya. Ya, hanya ada hal-hal yang dijelaskan, tapi bukan materi. Nah, penyajiannya seperti kelas biasa, kemudian bahannya itu ada yang teks dan non-teks. Kalau teks ya berarti buku cetak, kalau non-teks ya seperti saya saat ini, non-teks ya. Kemudian bahasanya itu semi formal atau komunikatif. Jadi harusnya di buku ajar itu bukan bahasa-bahasa yang kaku, ya.
tapi bahasa yang komunikatif. Jadi akan lebih baik ketika kalian mengembangkan buku ajar nanti itu ada bahasa-bahasa yang bagaimana seperti di buku kelas 1 itu ya, kelas 1 itu biasanya ada apakah kalian mengenal yang dimaksud dengan alat tulis? Pernahkah kalian melihat langit? Bagaimana bentuk langit misalkan? Nah, itu bahasa yang komunikatif, tapi juga harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar. Tahu nggak sih lo? Maksudnya ya nggak gitu ya, itu kan bahasa daerah itu, dan juga bahasa gaul, jangan. Jadi bahasanya tetap kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian mengajak pembaca seperti berdialog. Nah, saya ini sedang berdialog seperti dengan kalian. Sepertinya berdialog, padahal sebenarnya saya berbicaranya satu arah. Nah, bahan ajar yang baik itu adalah yang isinya seperti orang berdialog. Dan urutannya itu seperti tatap muka. Nah, kalau di kelas bagaimana tatap mukanya? Pertama, salam. Kemudian ada persepsi, mengulang kembali pertemuan kemarin, kemudian apa yang akan kita bahas di pertemuan ini, kemudian materinya disampaikan, dan ada penutup atau kesimpulan. Itu ya. Karakteristik bahan ajar harusnya memang seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana penataan struktur isi bahan ajar? Jadi kalau kalian nanti buat bahan ajar itu urutannya harus gimana? Nah, itu ada beberapa urutan dan kalian boleh pilih salah satu. Urutan yang pertama, konkret, abstrak. Nah, konkret itu apa? Ayo. Kayak misalkan alat tulis itu konkret atau umum. Kemudian buku, pensil, penghapus itu konkret. Alat tulisnya abstrak. Nah, boleh nanti di bahan ajar kalian itu nyebutkan dulu contoh-contohnya. Misalkan yang seperti kita tahu di sekeliling kita ada penghapus, ada pensil, ada buku. Nah, itulah nama-namanya alat tulis. Alat tulis adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menulis. Nah, jadi dari konkret ke abstrak, sesuatu yang khusus ke yang umum. Yang kedua itu urutan deduktif, kebalikannya. Ya, deduktif itu dari umum ke khusus. Yang ketiga, urutan mudah dan sukar. Mudah ke sukar. Jadi dari urutan misalkan matematika ya. Matematika itu kan nggak langsung 15 ditambah 3 ditambah 10 tambah 11 enggak, tapi dari yang mudah dulu. 1 tambah 1 berapa? Kemudian 100 ditambah 100 berapa? Jadi dari yang mudah ke yang sukar. Kemudian urutan hierarkis. Hierarkis itu seperti kerucut ya, dari sesuatu yang makna paling kecil sampai yang paling lebar, itu hierarkis. Prosedural. Prosedural itu sebentar. Prosedural itu seperti ketika kita akan membuat mie goreng. Nah, prosedurnya gimana? Pertama, kita buka dulu bungkusnya. Kita tuangkan bumbunya ke dalam mangkok. Kemudian kita rebus mie-nya. Nah, itu urutan prosedural. Kemudian urutan selanjutnya yaitu ada bahan tumpuan atau perancah yang kita sebut dengan scaffolding. Jadi di dalam buku ajar itu boleh kita seperti tadi di materi yang saya sampaikan kan ada apa sih yang akan kita bahas, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu termasuk scaffolding atau tumpuan. Jadi kalau ibarat suatu rumah itu ada pondasinya dulu. Gitu. Jadi apa yang akan kita bahas itu ada pondasinya, ada tumpuannya terlebih dahulu. Atau disebut juga bisa dengan menggunakan petunjuk. Itu yang scaffolding itu petunjuk juga. Oke, itu tadi adalah struktur isi bahan ajar. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Ini ya tadi penjelasannya tentang urutan-urutannya.
Oke. Dari sini ada pertanyaan, anak-anakku, sebelum kita membahas ke tujuan pembelajaran, yang saya yakin itu tidak asing buat kalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video ini. Sementara masih sampai di situ. Nah, tugas untuk kalian selanjutnya adalah silahkan buat jangan satu ya, 2 paragraf suatu materi, terserah kalian. Mau materi tentang pelatihan, mau materi tentang sekolah, misalkan SD, mau cari tentang penambahan. Nah, kalian tulis di dalam 2 paragraf, terserah kalian mau pakai urutan yang mana, yang hierarki boleh, yang konkret abstrak boleh, pokoknya pilih salah satu, kalian buat 2 paragraf saja. Dan saya mau kalian tidak copy paste, tapi memakai bahasa sendiri. Coba pakai bahasa yang komunikatif, pakai bahasa sesuai buku ajar, ya. Hanya 2 paragraf. Kemudian dikumpulkan di penugasan. Begitu ya. Oke, semoga tetap semangat. Materi selanjutnya nanti akan saya bahas di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.